Jadi begitu Mel, kamu harus lebih hati-hati untuk masalah stunting ini. Jadi bener kan? Amel kena penyakit berbahaya. Ini mesti tak kabarkan ke seluruh warga masyarakat. Mah! 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 Masuk sini orang. Ribut lho, apa? Ada apa? Bahaya ini, Mah. Bahaya apa, Pak? Amel. Amel sapa? Duh, Amel kok yo ora ngerti to, Mah. Amel anaknya Bulas. Oh, iya. Kenapa, Pak? Amel? Amel kena penyakit berbahaya ini, Mah. Yalah. Penyakit apa? Penyakit itu turunan pokoknya penyakit iki. Nek secara persis aku yo ora paham. Kowe kira jelas banget tok, Pak. Penyakit. Apa penyakitnya? Jan, tadi tuh saya lihat Mas Satria, Bu Bidan sama Amel ngomong ke penyakit ini berbahaya. Soal keturunan harus berhati-hati. Berarti kan saya kena Amel kayak itu, Mah. Nah, terus piye ya, Pak? Nah, ya itu makanya kita harus lapor RT paling enggak itu. Laporan Pak RT? Nah, iya, kita nggak bisa mutusin sendiri. Loh, itu Pak RT, Pak. Oh, Sini. Apa Pur? Duh, wargane gawat emang ragek cepet. Duduk Pak. Ada apa? Ini lho Pak, Amel kena penyakit berbahaya. Yang benar Pak Pur. Nah, ya bener nomor. Wah bahaya Pak kalau memang kayak begitu. Ada tindak lanjut nggak Pak Pur? Lah ini belum, makanya saya ketemu Pak RT. Tapi jangan sembarangan ngomong loh jenengan Mas. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri, Pak. Yakin? Yakin? Sumprit? Sumprit, Pak. Oke, kalau begitu ini masalah gawat. Kita konfirmasi dulu ke rumahnya Bu Lasmi. Wah, setuju. Ayo, ini harus cek. Ya wes, ayo. Ayo Mas Rano. lanjut Dok. Marai was-was. Wes sore ngene kok ya durung bali. Amel pulang, Bu. Agek bali to. Iya, Bu. Kowe mau kok ngendi to, Nduk? Mare ibu was-was. Angger mulih kok raine mbesengu. Ada apa toh? Iya, Bu. Iya, maaf. Amel, kenapa kok, Bu? Tapi mare ibu khawatir. Kowe iso ngomong ora ana apa-apa, nanging sikapmu ketok nek kamu punya masalah. Kok cerita sama ibu? Sebenarnya sih bukan lebih ke masalah, Bu. Terus apa? Sebenarnya Amel tuh lagi banyak tugas, Bu, di sekolah. Salah satunya tugas observasi. Observasi apa tuh, Nduk? Observasi tentang stunting, Bu. Padahal kan Amel nggak tahu apa itu stunting. Makanya itu Amel harus benar-benar observasi dan wawancara secara mendalam. Nduk, observasi mengenai stunting untuk anak seusiamu itu cocok. Cocok gimana, Bu, maksudnya? Gini, mengetahui pencegahan stunting sejak dini itu penting, apalagi untuk anak remaja. Kok gini saja, kalau memang kamu ingin lebih paham mengenai stunting, coba tanya ke Bu Bidan dan Mas Satria. Mereka kan tenaga kesehatan.
pasti akan lebih paham dan bisa menjelaskan secara detail apa itu stunting. Iya Bu. Tadi memang kebetulan Amel ketemu sama Mas Satria dan Kak Bidan waktu perjalanan pulang. Tapi beliau-beliau sedang terburu-buru karena ada kegiatan. Jadi ya hanya dijelaskan secara garis besarnya dulu Bu. Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu ganti baju. Kalau mau makan, ibu sudah masakkan sayur bening kesukaanmu. Oke Bu. Amel masuk dulu ya Bu. Mel, jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya. Iya Bu. Permisi Bu. Ada apa ini bapak-bapak? Sini Mas. Apakah benar ini saya mewakili keresahan dari masyarakat? Apakah Amel itu punya penyakit berbahaya? Soalnya saya tadi tuh lihat Amel lagi berkonsultasi sama Mas Satria dan Bu Bidan. Oh alah, Mas Pur. Memang Amel tadi itu konsultasi ke Bu Bidan dan Mas Satria. Loh, piye? Domongin ngeyel cah jujur saya itu. Oh, ini harus diluruskan ini. Sik to Mas Pur. Amel tadi konsultasi, tapi bukan terkait dengan penyakitnya. Amel ada tugas sekolah mengenai stunting. Tugas Wih. sekolah. Ngawur tuh kamu, Pur. Ya toh Pur? Iya. Wah, menteng-teng aku. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan nanti monggo tanyakan ke Bu Bidan dan Mas Satria. Itu orangnya ada. Ya nanti kamu itu loh kalau Iya, ngomong ayo kudu geget to. Ini Mas Satria. Begini Ibu dan Bapak semuanya, memang benar Mbak Amel itu datang kepada kami. Tapi untuk apa? Untuk konsultasi masalah tugas. Tugasnya apa? Terkait dengan stunting. Walah, Pur. Kalau ngasih informasi itu yang benar, Jelas, jangan Pur. ngawur. Kan kita jadi buruk sangka sama si Amel. Betul, Pur. Maaf Pak RT, maaf. Sudah. Kok rame-rame? Ada apa ini Mas Satria? Bu Sepertinya ada Bidan. masalah. Nggih, ini Bu Bidan. Tadi Mas Pur salah pengertian, mengira Mbak Amel itu terkena penyakit Bu Bidan. Itu. Padahal Mbak Amel itu benar datang pada kami bahwa Mbak Amel itu sedang mengerjakan tugas observasi masalah stunting Bu Bidan. Oh alah, gitu. Oke. Oh gini, jadi mumpung kita berkumpul di sini semua dan juga Bu Bidan hadir di sini, mari kita dengarkan penjelasan terkait dengan stunting. Monggo silakan Bu Bidan. Jadi begini Bapak Ibu, stunting itu adalah kondisi pada balita yang mengalami kekurangan gizi kronis akibat kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu bisa disebabkan karena kualitas kesehatan pada remaja maupun anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akibat asupan gizinya tidak cukup. Juga bisa terjadi pada remaja yang mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Remaja juga adalah menjadi pokok kelompok yang terpenting dalam penanganan stunting karena remaja itu adalah nanti sumbernya akan menghasilkan keturunan yang baik. Maka itu dari remaja itu perlu dijaga kondisi kesehatannya dari gizi dan kesehatan lingkungannya juga. Nah, edukasi tentang konsep keluarga sehat pada remaja dan anak-anak itu sangat penting, terutama pada remaja putri, karena mereka memiliki andil yang besar untuk mencegah stunting. Bu Bidan, dampaknya apa kalau kita nanti punya keturunan yang stunting?
Nah, balita yang stunting itu memiliki resiko untuk mengalami penyakit-penyakit degeneratif atau keturunan. Contohnya seperti diabetes, kanker, atau obesitas atau kegemukan. Nah, itu terjadi akibat kekurangan gizi makro dan mikro karena asupannya tidak cukup. Akibatnya pertumbuhan serta fungsi-fungsi sel itu tidak maksimal. Gitu. Jadi Bu, kalau misalnya ada seorang anak yang pendek, itu apakah bisa disebut stunting Bu Bidan? Nah ini, jadi untuk anak pendek ataupun sangat pendek itu memang menjadi tanda atau indikasi untuk masalah gizi kronis. Tetapi belum tentu anak pendek dan sangat pendek itu stunting akibat gizi kronis. Bisa jadi dia ada faktor keturunan meskipun jumlahnya itu sangat sedikit. Nah, untuk memastikan apakah anak ini stunting akibat kurang gizi kronis atau tidak, itu perlu dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Paham, Bu. Mas Satria, biar kita tidak punya generasi yang stunting, kita harus bagaimana? Jadi begini, kalau untuk mencegah stunting itu kita memang harus dari awal. Dari mulai ibu hamil itu harus terjaga gizinya sampai dengan usia 2 tahun atau biasa yang dibilang 1000 hari kehidupan. Nah itu untuk gimana caranya itu kita dari awal dari masa usia remaja harus melaksanakan atau mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, juga dari lingkungannya itu bisa menggunakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk apa? Untuk generasi kita ke depannya lebih baik, tidak menjadi stunting seperti itu, Bu. Oke. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat penting dilakukan untuk mencegah stunting. Terlebih untuk remaja putri, karena mereka ini memiliki andil yang besar untuk menghasilkan keturunan masa depan yang lebih baik. Terima kasih ya Bu ya atas penjelasannya. Kita jadi paham Iya. stunting. Sama-sama. Mesin-mesin ya. Enggih, izin Bu Laksmi. Ini saya memperkenalkan Ibu Bidan Sinta. Ini Bu Bidan Sinta, penggantinya Ibu Bidan Mutia. Oh ya. Karena Ibu Bidan Mutia itu lagi ada tugas di luar kota, Ibu. Nggih. Salam kenal Ibu. Salam kenal juga Bu Bidan. Saya Bu Lasmi dan ini anak saya Amel.